salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberi keselamatan, kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan atau menjelaskan tentang konsep multikulturalisme dalam bidang sastra. Sebelum memulai diskusi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rika Wahyu Utami sebagai host atau pembawa acara dengan NIM 097, dan yang kedua ada Wardatul Asfiyah sebagai pemateri dengan NIM 116, dan yang ketiga ada Randy Kusuma Wardani sebagai penanya dengan NIM 120, dan yang keempat ada Celia Octavia Haryadi sebagai pembanding dengan NIM 121. Baik teman-teman, di sini saya sebagai host atau pembawa acara akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Nah, sebelum memulai diskusi pada kali ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum pemateri dan pembanding menjelaskan apa itu konsep multikulturalisme, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti plural dan kata kultur yang berarti sesuatu tentang budaya. Sehingga multikultural adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Atau dengan arti lain, multikulturalisme adalah sebagai suatu pandangan dan sikap untuk melihat pluralitas budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Kesediaan untuk membuka diri dan menjalani kehidupan bersama dengan menerima dan memahami pluralitas budaya sebagai keniscayaan. Nah, itulah tadi pengertian multikulturalisme secara singkat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan atau pemaparan dari pemateri terkait contoh multikulturalisme. Baik, untuk pemateri dipersilahkan. Waalaikumsalam. Saya Wardatul Asfiyah sebagai pemateri akan menyampaikan materi tentang multikulturalisme dalam sastra. Nah, di sini saya mengambil contoh penelitian dari Saudara Ilham dengan judul penelitiannya yaitu Multikulturalisme dalam novel Burung-Burung Rantau karya Y.B. Mangunwijaya. Di Indonesia, munculnya sastra multikultural tidak terlepas dari gagasan mengenai sastra kontekstual dan postmodernisme. Gagasan tentang sastra kontekstual membangun totalitas baru yang realis dengan menempatkan karya sastra sebagai produk dan proses historis yang nyata untuk memecahkan problem-problem yang nyata pula. Proses historis diartikan sebagai proses perjuangan kepentingan politik sekelompok anggota masyarakat. Jadi, pusat totalisasi dunia sastra adalah kepentingan politik. Lalu, gagasan yang muncul dalam postmodernisme merupakan pandangan mengenal peniadaan pusat totalisasi dunia. Pandangan ini dapat diartikan sebagai peniadaan pusat-pusat kebudayaan, sehingga membentuk pluralisme budaya, tetapi tidak mengarah pada etnosentrisme. Postmodernisme ini menawarkan suatu totalisasi yang beraneka ragam dan unik tanpa meniadakan totalisasi-totalisasi yang lain. Berdasarkan pemahaman multikulturalisme dengan perspektif postmodernisme inilah analisis dimensi multikulturalisme burung-burung rantau dilakukan. Artinya, multikulturalisme ini sebagai suatu pandangan dan sikap untuk melihat pluralitas budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Kesediaan untuk membuka diri dalam menjalani kehidupan bersama dengan menerima dan memahami pluralitas budaya sebagai keniscayaan. Multikulturalisme dalam burung-burung rantau mengemukakan bahwa kehidupan sastra multikultural merupakan jawaban atas fenomena kehidupan masyarakat yang sedang berubah menuju pluralistik serta refleksi terhadap realitas sosial budaya yang berkecenderungan global universal. Pengarang merespon dan menginterpretasikannya dalam wujud karya sastra. Hal ini sesuai dengan eksistensi sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencerminkan dinamika, dialektika, dan romantika masyarakat yang pluralistik baik dari segi etnis, agama, bahasa, maupun budaya. Multikulturalisme ini merupakan suatu paham yang memandang keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat.
sikap membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan menerima dan memahami pluralitas sebagai keniscayaan hidup yang tidak dapat dihindari. Pluralitas budaya dalam dinamika kehidupan merupakan sebuah realita yang tidak dapat diingkari dalam kehidupan masyarakat modern. Sejak awal cerita, terlihat burung-burung rantau ini mengusung persoalan kultural. Dalam hal ini, perkembangan kehidupan masyarakat kita yang menunjukkan kecenderungan ke arah budaya global dan multikulturalisme sebagai konsekuensinya, yang tidak lagi terikat oleh suatu budaya etnis yang kaku dan tabu. Berbagai nilai budaya antar bangsa dan antar etnis saling berbaur dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Masalah itu disajikan dalam burung-burung rantau sekaligus diungkapkan adanya perbedaan pandangan antar generasi dan perkawinan budaya tradisi yang masih berpijak pada bumi Indonesia dengan budaya modern yang berorientasi global. Gagasan multikultural pertama yang terungkap dalam novel Burung-Burung Rantau merupakan munculnya generasi pasca Indonesia yang berorientasi pada multikulturalisme. Neti merupakan tokoh sentral dari novel Burung-Burung Rantau. Dilukiskan sebagai anak muda yang cerdas, energik, dan suka kebebasan, namun memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Terbukti dengan ketekunannya ia untuk terjun sebagai sosiawati untuk membimbing anak-anak miskin di perkampungan kumuh. Neti ini seperti halnya saudara-saudaranya yang lain, mewakili generasi muda, modern, atau meminjam istilah pengarang yaitu generasi pasca Indonesia yang tumbuh berkembang dalam era kemajuan sains dan teknologi canggih. Sebagai perempuan terpelajar, Neti ini mampu mengapresiasi berbagai nilai budaya, dan baginya manusia tidak perlu terikat oleh satu nilai tradisi, lebih-lebih hanya satu budaya pribumi. Misalnya, manusia tidak perlu dipisah-pisahkan oleh sekat-sekat budaya etnis yang dianggapnya menghalangi ruang geraknya. Karena itu, ia jatuh cinta kepada lelaki asal Punjab yang memiliki kepedulian yang sama terhadap persoalan kemiskinan rakyat. Setiap generasi memiliki gugus permasalahannya sendiri yang berbeda dengan generasi terdahulu. Demikian pula generasi pasca Indonesia yang tentu memiliki perspektif dan tantangan yang khas. Tiap generasi harus memiliki kreasi yang khas sehingga tidak sekedar meneruskan yang sudah ada. Dengan multikulturalisme ini, manusia dapat bebas mengaktualisasikan diri dalam kehidupan. Mencairnya budaya timur dan budaya barat merupakan gagasan multikultural yang juga muncul dalam novel Burung-Burung Rantau. Multikulturalisme berpandangan bahwa tidak ada lagi pusat-pusat kebudayaan yang dianggap dominan, baik lokal, daerah, nasional, dan universal global maupun barat dan timur. Semua kebudayaan itu dalam kehidupan manusia yang heterogen dan pluralistik dapat hidup berdampingan tanpa merendahkan satu dengan yang lainnya. Bagi multikulturalisme, setiap kebudayaan memiliki eksistensi tersendiri. Karena itu, semuanya harus dihargai dan saling menghormati. Jadi, bagaimanapun kemajuan yang dicapai orang barat, mereka juga memiliki kelemahan. Mereka sering menjadi rakus, serakah, sehingga merusak alam. Oleh karena itu, bagi kita orang Indonesia harus dicari jalan tengah yang dapat menceritakan antara barat dan timur yang sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Gagasan multikultural yang sangat penting dalam novel Burung-Burung Rantau ini merupakan perlunya meretas batas etnisitas, kebangsaan, dan kasta. Membaca judul novel ini, Burung-Burung Rantau, pikiran kita sebagai pembaca tentu akan berasosiasi pada peristiwa-peristiwa perantauan yang dikemas dalam jalinan cerita yang menarik dengan tokoh-tokoh sebagai simbolisasi. Anak dari pasangan Wiranto dan Yunita ini merupakan simbol generasi pasca Indonesia yang dipakai oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan multikultural dan permasalahan globalisasi beserta antisipasinya. Secara harfiah, burung-burung rantau ini memiliki arti sekelompok burung yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Bisa dari pulau atau benua ke pulau atau benua yang lainnya karena adanya pertukaran musim. Demikian pula, tokoh-tokoh novel Burung Rantau ini, dia melakukan perantauan ke negara lain baik dalam arti fisik maupun mental spiritual. Seperti burung rantau ini, dia tidak lagi terkurung oleh batas-batas wilayah geografis dan administratif nasional.
Dia adalah manusia yang bebas pergi merantau, melalang buana ke berbagai negara di belahan dunia manapun untuk melakukan aktivitas sesuai dengan cita-cita dan orientasi hidupnya. Dia melakukan studi, menghadiri seminar, menjadi pakar ilmu pengetahuan, memiliki jaringan bisnis, mengemban misi diplomatik negara, dan sebagainya. Di tempat perantauan itulah dia menemukan sesuatu yang diinginkannya. Novel Burung-Burung Rantau ini juga mengungkapkan gagasan mengenai perlunya revitalisasi eksistensi kaum perempuan di Indonesia. Bagi generasi pasca Indonesia seperti Neti ini, perempuan bukan lagi sekedar makhluk kelas 2 atau inferior yang terhegemoni kekuasaan dan superioritas laki-laki. Perempuan harus dapat mandiri, dapat berperan sebagai aktor yang bebas, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Bahkan kaum perempuan dapat berperan sebagai ilmuwan sekaligus panglima yang memegang komando. Karena itu, bias gender harus ditiadakan dalam kehidupan, karena bertentangan dengan asas keadilan. Sudah saatnya kaum perempuan melepaskan ikatan tradisi atau budaya masyarakat yang membelenggu kebebasan bergerak dan aktivitasnya. Kaum perempuan tidak semestinya dijadikan objek bagi laki-laki. Karena itu, perempuan generasi pasca Indonesia mesti berjuang demi harkat dan harga diri agar memiliki eksistensi dan dapat berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Inilah salah satu nilai multikultural yang sering berkembang di kalangan masyarakat modern. Budaya etnis dan masyarakat yang membelenggu kebebasan perempuan sudah saatnya ditinggalkan karena tidak sesuai dengan semangat kemajuan seiring dengan perubahan zaman. Dengan demikian, terlihat bahwa novel Burung-Burung Rantau melalui tokoh-tokoh generasi pasca Indonesia merupakan ekspresi pengarang dalam menyuarakan gagasan multikultural dan refleksinya mengenai budaya global yang semakin berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dengan kekayaan wawasan dan pengalamannya, pengarang mengetengahkan dimensi multikultural yang menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat modern yang pluralistik. Jadi, novel Burung Rantau karya Y.B. Mangunwijaya ini mengekspresikan gagasan multikultural melalui jalinan peristiwa dan tokohnya, terutama anak dari pasangan Wiranto dan Yuniati ini, yaitu Neti. Gagasan multikulturalisme dalam Burung-Burung Rantau ini meliputi yang pertama, lahirnya generasi pasca Indonesia yang berkecenderungan pada budaya global. Lalu yang kedua, dia merupakan generasi masa kini yang terbang bebas kemanapun bahkan ke mancanegara untuk menemukan dunianya sendiri. Lalu yang ketiga, dia ingin melepaskan diri dari ikatan tradisi dan budaya lokal bahkan nasionalnya agar dapat bebas beraktivitas. Lalu yang keempat, muncul fenomena mencairnya budaya lokal dan nasional barat dan timur. Lalu yang kelima, multikulturalisme mampu meretas batas etnis, kebangsaan, dan kasta serta menguatnya eksistensi kaum perempuan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Baik teman-teman, setelah tadi kita mencermati dan menyimak penjelasan mengenai contoh multikulturalisme yang telah dijelaskan oleh pemateri, selanjutnya kita akan menyimak kembali penjelasan mengenai contoh multikulturalisme yang akan dijelaskan oleh pembanding. Baik, kepada pembanding dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rika. Saya, Cella Octavia Riyadi, sebagai pembanding akan menjelaskan multikulturalisme dalam novel Kusut karya Ismet Fanani. Multikulturalisme dalam novel Kusut karya Ismet Fanani ini merupakan suatu penggambaran tentang multikulturalisme yang terjalin antar orang Indonesia di negara Amerika. Bentuk penyatuan yang berbeda dari latar belakang budaya menjadikan sebuah hubungan kekeluargaan yang terjalin di dalamnya. Multikulturalisme yang terjadi dalam novel ini terlihat dari tokoh Desna, Dia, Suwarti, dan Dadang. Multikulturalisme dalam novel Kusut karya Ismet Fanani ini meliputi solidaritas dan dalam persaudaraan, kesetaraan gender, perdagangan terbuka, nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap tata susila,
merasa cukup dalam hidup, berbagi, dan kontrol kekuasaan. Nurgiantoro dan Tobroni tahun 2010 di halaman 158 sampai 167 mengemukakan 7 unsur multikultural, yaitu yang pertama solidaritas dan persaudaraan, yang kedua kesetaraan gender, yang ketiga perdagangan terbuka, yang keempat nilai kekeluargaan, yang kelima penghormatan terhadap tata susila, yang keenam merasa cukup dalam hidup, dan yang ketujuh berbagi kontrol kekuasaan. Ya, yang pertama menurut Nurgiantoro dan Tobroni yaitu solidaritas dan persaudaraan. Solidaritas sosial dan persaudaraan sosial merupakan hal terpenting dalam masyarakat multikultural karena dilandasi rasa sering memahami dan menahan diri bila terjadi suatu persoalan atau suatu permasalahan. Sejalan dengan itu, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam edisi keempat tahun 2008, solidaritas adalah sifat perasaan satu rasa atau senasib, setia kawan antar sesama anggota, dan solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dan mencapai tujuan dengan keinginan yang sama. Yang kedua adalah kesetaraan gender. Sebelumnya sudah dibahas, yaitu oleh pemateri di mana adanya kesetaraan gender di dalam novel. Nah, di dalam novel ini juga terdapat kesetaraan gender, yaitu masyarakat multikultural dapat terwujud dan mampu mengelola keragaman sebagai potensi kesejahteraan bersama, bila masing-masing anggotanya bersedia menghormati dan menghargai anggota lain. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan yang harus dirayakan dengan cara semua pihak berusaha mendorong terbangunnya tradisi hidup setara, termasuk setara dalam berbagi peran kehidupan berdasarkan jenis kelamin, fisik, maupun sosial. Dan yang ketiga adalah perdagangan terbuka. Kehidupan masyarakat multikultural tidak dapat dilepaskan dari unsur ekonomi, khususnya tradisi berdagang. Di tengah keberagaman masyarakat, mereka terlibat dalam kegiatan jual beli juga dituntut untuk menghormati dan menghargai keberagaman itu. Penghormatan dan penghargaan itu diberikan pada hal-hal yang bersifat fisik dan non-fisik. Misalnya, bagaimana antara pedagang dengan pedagang dengan pembeli, dan yang berbeda latar belakang dari budayanya. Dan yang keempat adalah nilai kekeluargaan. Masyarakat multikultural juga dibentuk oleh keluarga-keluarga yang seharusnya memiliki wawasan-wawasan multikultural. Dalam keluarga itu sendiri juga tidak luput dari keberagaman persoalan, kepentingan, dan semacamnya, meskipun anggota-anggotanya masih memiliki ikatan darah. Perbedaan kepentingan ekonomi dan politik misalnya, bila tidak berhasil dinegosiasikan dan menemukan kesepakatan tertentu, dapat mengancam keutuhan dari suatu keluarga. Dan yang kelima adalah penghormatan terhadap tata asusila. Menurut KBBI edisi keempat tahun 2008, susila merupakan sikap berbudi baik, beradab, dan berperilaku sopan antar sesama. Sedangkan Kailan dan Ahmad Zubaidi tahun 2007 pada halaman 187 menyatakan nilai-nilai kehidupan serta interaksi individu menjadi selaras dan serasi. Jika keadaan lingkungan mendukung, dalam arti interaksi anggota masyarakat itu selalu dilandasi oleh sistem nilai dan norma. Sehingga hal itu menempatkan manusia pada posisi yang saling menghormati dan saling menghargai antar manusia. Dan yaitu selanjutnya adalah masyarakat multikultural cenderung berada dalam kondisi yang stabil, kohesif, hidup, dan nyaman dalam dirinya jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu meliputi sebuah struktur kekuasaan yang didasarkan pada kesepakatan.
hak-hak konstitusional yang dapat diterima secara kolektif, sebuah negara yang adil dan tidak memihak, sebuah kebudayaan umum yang terbentuk secara multikultural dan pendidikan multikultural, serta pandangan identitas nasional yang plural dan inklusif. Dan yang keenam adalah merasa cukup dalam hidup. Keadilan adalah hal yang utama yang diperlukan oleh masyarakat multikultural itu sendiri. Keadilan mencegah penumpukan tentang perasaan dendam, frustasi, kemarahan yang dapat membangkitkan suatu permasalahan atau persoalan. Nah, hal itu mendasar terhadap komunitas politik, namun tidak dengan sendirinya mempertahankan komitmen yang tinggi dan perasaan penyatuan moral dan emosional terhadap keadilan. Dan yang terakhir adalah berbagi dan kontrol kekuasaan. Berbagi dan kontrol kekuasaan erat kaitannya dengan kehidupan politik dari suatu negara. Dalam pandangan masyarakat multikultural, kekuasaan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dari Tuhan kepada sosok seseorang yang dianggap mampu untuk mengemban masyarakat baik lahir dan batin. Dengan pandangan hal tersebut, kekuasaan bukanlah kekuasaan yang sangat atau dikatakan dapat cukup berat. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pembanding atas penjelasan mengenai multikulturalisme beserta contohnya. Baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab kali ini akan ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh seorang penanya dan akan dijawab langsung oleh pemateri maupun pembanding. Untuk penanya dipersilahkan mengajukan 2 pertanyaan. Baik, saya Randy Kusmawardani selaku penanya pada diskusi kali ini. Pertanyaan pertama saya adalah, menurut saudara, mengenai revitalisasi eksistensi kaum perempuan di era multikulturalisme sendiri, selain menyamakan derajat, kedudukan, dan juga keadilan antara kaum laki-laki dan perempuan, adakah bukti lain dari revitalisasi tersebut yang dialami oleh kaum perempuan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Randy. Menurut saya itu ada. Saya akan mengambil contoh dari novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari. Nah, di novel ini merupakan contoh perempuan multikultural yang terikat oleh budaya dan tradisi akibat kepercayaan yang mendalam terhadap sisa-sisa peradaban leluhur nenek moyang. Kedudukan perempuan dalam novel tersebut sangat direndahkan dipandang dari ranah peranan domestik dan reproduktif. Dalam masyarakat, perempuan sebagai objek pemuas seksual laki-laki seperti barang yang diperdagangkan. Hal tersebut dialami oleh tokoh utama perempuan dalam novel ini, yaitu bernama Serintil. Serintil ini dipercaya oleh masyarakat Duku Paruk sebagai utusan Ronggeng dari moyang Ki Secamenggala, sehingga ketika mulai menari, Serintil ini dikatakan kemasukan Indang Ronggeng. Masyarakat sekitarnya telah mempercayai secara turun-temurun bahwa Ronggeng ini dapat menyelamatkan dan membawa ketentraman anggota masyarakat di Duku Paruk. Seorang Ronggeng dapat dipercaya sebagai bentuk jati diri mereka di masyarakat Duku Paruk. Disinilah tampak bahwa perempuan adalah dewi tradisi di masyarakatnya. Serintil ini diagung-agungkan, dibatasi pergaulannya, dan diseleksi oleh laki-laki yang akan memakainya, seolah-olah perempuan dalam novel ini mengalami 2 hal yang kontras, tetapi dijunjung tinggi nilai ritualnya, yaitu pengagungan terhadap kepercayaan bahwa Serintil ini merupakan perempuan jelmaan ronggeng-ronggeng yang sebelumnya, sehingga kehadirannya dalam dunia pementasan ronggeng ini dijadikan sebagai pemuas birahi laki-laki. Di sisi lain, pada mulanya Serintil ini menerima kepercayaan tersebut sebagai warisan leluhur yang harus dijalani. Akan tetapi, pada peristiwa buka kelambu itu menyadarkan dirinya bahwa jati diri sebagai perempuan telah dikoyak dan ditelanjangi tanpa ada hak memilih. Dia sudah menjelajahi dunia perhubungan seksual dengan sekian puluh lelaki. Lalu
Revitalisasi eksistensi Serintil sangat tampak pada saat setelah peristiwa pergolakan politik pada tahun 1965. Dia ingin membuktikan eksistensinya dengan mengubah citra perempuan dalam dirinya dengan cara yang selayaknya. Dia tidak ingin dikenal sebagai ronggeng lagi, tetapi dia sebagai perempuan yang seutuhnya, yang memiliki harkat dan martabat di tengah masyarakat Duku Paru. Dengan demikian, memperlihatkan secara jelas bahwa perempuan itu tidak akan menjadi makhluk yang diatur, terpinggirkan, objek pemuas seksual laki-laki, dan korban tradisi. Sekian. Baik, jadi revitalisasi eksistensi kaum perempuan di era multikulturalisme selain menyamakan derajat, kedudukan, dan keadilan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan adalah pembuktian dari kaum perempuan dalam menolak atau melawan kultur yang berkembang dalam masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai penjelasan multikulturalisme yang ditunjukkan dengan sikap solidaritas dan persaudaraan. Saya masih merasa janggal dan sedikit kurang memahami. Mohon kepada pembanding untuk menjelaskan secara singkat dan tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mengenai solidaritas dan persaudaraan dari novel Kusut dari karya Ismet Fanani. Multikulturalisme, solidaritas, dan persaudaraan menjadi multikulturalisme dalam novel ini menjadi suatu hal yang dominan. Hal ini terbukti dengan adanya sikap-sikap para tokoh yang diantaranya saling peduli, saling merasa senasib, dan sepenanggungan. Salah satu tokohnya yaitu Desna yang menikah dengan pemuda Amerika. Di sana ia merasakan bagaimana kulturalisme itu sendiri. Pada awalnya ia merasa sangat kesepian. Dia tidak memiliki saudara, dia tidak memiliki kenalan di sana. Namun di tengah keterasingan tersebut, Desna menemukan teman, sahabat yang dapat membentuk suatu hubungan persaudaraan. Solidaritas dan persaudaraan merupakan suatu hal yang penting di tengah masyarakat multikultural. Di antara banyaknya manusia yang beraneka ragam, hubungan persaudaraan akan muncul dan terjalin dengan sendirinya. Terjalinnya hubungan tersebut sebagai dasar bahwa manusia selalu berusaha untuk hidup bertoleransi dengan sesama yang secara tidak langsung menciptakan suatu hubungan persaudaraan dan sikap solidaritas. Bagaimana? Baik, saya sampaikan terima kasih kepada pembanding dan pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya. Itulah tadi penjelasan materi dan sesi tanya jawab pada diskusi kali ini. Sehingga berdasarkan penjelasan dari pemateri maupun pembanding, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multikulturalisme pada penjelasan pemateri pertama memiliki arti yaitu sebagai suatu pandangan dan sikap untuk melihat pluralitas budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan masyarakat. Kesediaan untuk membuka diri dan menjalani kehidupan bersama dengan menerima dan memahami pluralitas budaya sebagai keniscayaan. Kemudian untuk penjelasan mengenai multikulturalisme dari pemateri yang kedua, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa multikulturalisme merupakan suatu paham yang memandang tentang fenomena kehidupan masyarakat serta refleksi terhadap realitas kehidupan sosial budaya. Seperti itu. Baiklah teman-teman, cukup sekian diskusi tentang pemaparan materi multikulturalisme pada diskusi kali ini. Semoga pemaparan dari pembanding maupun pemateri dapat membawa manfaat bagi kita semua. Cukup sekian diskusi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.